Tahu nggak sih, sebagai kitab suci umat Islam, Al-Quran yang menggunakan bahasa Arab perlu dimaknai ke dalam setiap bahasa supaya dapat dipahami oleh seluruh umat manusia di dunia. Kenapa sih begitu? Itu karena Al-Quran melibatkan penjelasan ilmiah di mana tafsir dibutuhkan untuk pembongkaran makna dan juga konteks yang terdapat di dalamnya. Tafsir akan memainkan peran penting dalam pemahaman Quran dan juga pengambilan petunjuk untuk setiap kehidupan. Ratusan tahun yang lalu, para ilmuwan muslim yang memiliki keahlian dalam teologi Islam, bahasa Arab dan juga studi Al-Quran sudah mengkaji dan juga menganalisis ayat-ayat Al-Quran baik dalam konteks, sejarah, linguistik, dan sosial untuk mendapatkan makna yang lebih mendalam. Itu sebabnya banyak kitab tafsir klasik yang muncul. Salah satunya adalah Tafsir Al-Mukhbas min Tafsir Ibnu Abbas. Dan kalau kalian penasaran, jangan lupa tonton video selanjutnya. Nah, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwasannya kitab Tafsir Al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas bukan merupakan karya langsung dari Ibnu Abbas. Tapi, siapa sih Ibnu Abbas? Memiliki nama lengkap Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Quraisy Al-Hashimi. Ibunya bernama Ummu Fadl Lubanah binti Al-Haris Al-Hilaliyah. Ia dilahirkan ketika Bani Hashim berada di Syib. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, ia diangkat menjadi gubernur kota Basrah. Sampai kepada terbunuhnya Ali, Ibnu Abbas kemudian mengangkat Abdullah bin Al-Haris sebagai penggantinya. Ketenaran Ibnu Abbas di bidang tafsir menjadikan ia banyak dikenal dengan beberapa gelar, antara lain Bahr al-Ilmu, Habr al-Ummah, Turjuman Al-Quran, Rais al-Mufassirin, Al-Bahr, dan juga Habr al-Quran. Dua karakter khas Ibnu Abbas dalam menafsirkan Al-Quran, diantaranya, pertama, menggunakan syair-syair Arab kuno sebagai unsur pembuktian dan membantu pemahaman makna lafaz yang gharib dari Al-Quran. Kedua, merujuk kepada orang-orang ahli kitab yang telah memeluk agama Islam, seperti salah satunya yaitu Ka'ab al-Akhbar al-Yahudi. Dengan dasar apa yang dikutipnya tersebut memiliki kesesuaian dengan ajaran Al-Quran. Sedikit informasi nih tentang Ibnu Abbas, bahwa beliau sebagai orang yang pertama kali mendirikan perguruan tafsir di mana ilmu bahasa dan syair-syair kuno diajarkan sebagai mata pelajaran pelengkap. Kedua, Ibnu Abbas tidak hanya menggunakan pikiran. Ia juga melandaskan pada riwayat, bahkan diketahui hadis riwayat Ibnu Abbas seluruhnya berjumlah 660 hadis, 95 hadis diantaranya disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wow, keren banget. Sekarang sudah tahu kan siapa itu Ibnu Abbas? Sekarang kita lanjut mengenai siapa penulis kitab Tanwir Al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas. Bernama Al-Fairuzabadi dengan nama lengkap Muhammad bin Yakub bin Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Abi Bakar bin Idris Ibnu Fadl bin Al-Saikh Abi Ishaq Sahib. Beliau lahir pada Rabiul Akhir tahun 729 di Qazrun, sebuah kota di Persia antara Al-Bahr dan Cyrus. Beliau sudah menghafal Al-Quran sejak umur 7 tahun loh. Dan lebih kerennya, ketika di Damaskus, ia belajar kepada lebih dari 100 guru. Wow, keren banget kan? Nah, selain kitab ini, beliau juga memiliki kitab 7 lainnya sebagai karya intelektual yang ia ciptakan. Keren banget gak sih? Untuk corak dari kitab itu sendiri, kitab Tanwir Al-Mikbas sulit ditentukan secara pasti, mengingat orientasi dan wacana mufasirnya kurang begitu nampak. Namun, ada beberapa pendapat bahwasannya corak dari tafsir ini adalah lugawi, karena banyak penafsiran yang mengungkapkan aspek bahasa. Meskipun begitu, kitab ini sangat fenomenal loh. Meskipun sebenarnya kitab tersebut bukan merupakan buah tulisan atau buah tangan langsung dari Ibnu Abbas. Kitab ini bersumber dari riwayat atau dalam kata lain tafsir ini sumbernya adalah Al-Matsur. Hal ini bisa kita lihat dari muqaddimah dalam tafsir ini yang dimulai dengan menyebutkan riwayat dari tafsir Al-Mikbas itu sendiri. Sementara metode penafsiran kitab tafsir Ibnu Abbas ini menggunakan metode ijmali atau penulisan secara global, di mana penafsirannya dengan cara bil ma'thur,
yaitu disandarkan kepada riwayat Ibnu Abbas. Nah, berbicara mengenai karya, maka tidak pernah lepas daripada kelebihan dan kekurangan dari karya tersebut, seperti kitab tafsir ini. Kelebihan kitab ini yaitu ditafsirkan dengan metode ijmali atau global, kita yang pemula bisa membacanya loh. Yang kedua, kitab ini ditafsirkan menggunakan metode bil maksur atau riwayat. Sementara kekurangannya yaitu kitab ini menggunakan jalur sanad yang lemah, dan karena ditafsirkan secara global, penjelasannya kurang rinci. Meskipun begitu, kitab ini bisa digunakan oleh mufasir pemula seperti kita. Wow, menyenangkan bukan? Lalu pertanyaan selanjutnya, kenapa kitab ini tidak dijadikan dalam satu kitab, satu jilid, melainkan dua? Nah, jadi sebelumnya corak kitab ini masih susah dipahami karena ini kitab klasik ya, belum kita ketahui coraknya apa. Dan tapi di dalamnya ini memuat riwayat-riwayat Ibnu Abbas. Jadi diterangkan secara rinci dan detail. Jadi hasilnya kitab-kitab ini memuat banyak periwayatan, banyak keterangan, sehingga menimbulkan tafsiran yang panjang dan detail. Mengapa ini dijadikan dua kitab? Ya karena untuk menyingkatnya. Kalau dijadikan dalam satu nanti akan sangat tebal dan sangat banyak. Dan maka dari itu dijadikan dua jilid sehingga untuk memudahkan dibaca. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan informasi mengenai kitab Tanwir Al-Mikbas min Tafsir Ibnu Abbas. Semoga video ini memberikan manfaat bagi siapapun kalian yang menontonnya. Selanjutnya, kira-kira kita mau bahas kitab tafsir apa lagi ya? Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan tunggu video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.